Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Walad, mahasiswa dari kelas MJ 604 pada mata kuliah Business Communication. Saya akan membawakan presentasi mengenai observasi organisasi, dalam hal ini yaitu Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. Pertama, profil singkatnya. Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin merupakan wadah bagi gerakan koperasi di Indonesia yang berperan penting dalam mengembangkan dan memperjuangkan kepentingan koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional. Dekopin bertugas mengadvokasi kebijakan yang mendukung koperasi, memberikan edukasi, dan mendorong koperasi agar berkembang secara sehat dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dekopin juga berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan regulasi yang berpihak kepada koperasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan koperasi. Sebagai organisasi yang berskala nasional, Dekopin memiliki peran vital dalam memperkuat sektor koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berikut adalah struktur organisasi. Yang pertama, paling atas adalah pimpinan paripurna yang terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, dan beberapa ketua komite. Lalu sejajar dengan pimpinan paripurna yaitu pengawas Dekopin. Di bawah pimpinan paripurna ada Sekretariat Jenderal Dekopin yang membawahi sekretaris pimpinan, deputi sekjen, dan staf khusus. Lalu di bawah Deputi Sekjen ada lagi Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Perencanaan dan Program, dan Direktur Advokasi, Sosialisasi, dan Hubungan Luar Negeri. Di bawah Direktur Administrasi dan Keuangan ada Kabak Administrasi dan Rumah Tangga, lalu ada Kabak Keuangan, dan ada Kabak SPI. Lalu di bawah Direktur Perencanaan dan Program ada Kabak perencanaan, kabak program, dan kabak APBN. Lalu di bawah Direktur Advokasi, Sosialisasi, dan Hubungan Luar Negeri terdapat 3 kabak. Di bawah mereka semua ada staf pendukung yang disebut juga dengan staf Sekretariat Jenderal. Pimpinan paripurna selain membawahi susunan struktur organisasi Dekopin Pusat, juga membawahi struktur organisasi Dekopin Wil, Dekopinda, dan induk-induk anggota Dekopin. Pola komunikasi Dekopin, yang pertama top down atau vertikal ke bawah, instruksi dari pimpinan yaitu pimpinan paripurna ke sekjen, lalu sekjen ke direktur, lalu direktur ke kabak-kabak, lalu dari kabak baru ke staf. Lalu yang kedua bottom up atau vertikal ke atas, laporan dan feedback dari bawahan ke atasan atau dari staf ke kabak atau ke direktur maupun dari sekjen ke pimpinan paripurna. Lalu horizontal atau sejajar, koordinasi antar direktur, antar kabak atau antar staf. Lalu media resminya dalam berkomunikasi yaitu memo, nota dinas, surat resmi, email, rapat-rapat, dan laporan tertulis. Secara umum, Dekopin menggunakan pola saluran komunikasi formal. Pola ini memastikan informasi berjalan terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai hierarki organisasi, sehingga keputusan bisa diambil dengan jelas dan akuntabel. Dari hasil analisa yang saya lakukan, yang pertama kelebihan dari saluran komunikasi formal di Dekopin. Yang pertama terstruktur dan jelas. Informasi mengalir sesuai hierarki, mulai dari pimpinan paripurna sampai ke tingkat staf, sehingga tanggung jawab dan perintah mudah dilacak. Lalu dokumentasi resmi seperti semua instruksi biasanya tercatat seperti surat, memo, email, WA group, berguna untuk bukti dan arsip organisasi. Lalu kredibilitas tinggi, karena melalui saluran resmi, instruksi dianggap sah dan dapat dipercaya. Yang terakhir, mengurangi kesalahpahaman. Format dan jalur komunikasi yang baku membantu menjaga konsistensi pesan maupun instruksi. Selain itu juga ada kelemahan dari saluran komunikasi formal yang ada di Dekopin. Yang pertama, kurang fleksibel. Prosesnya sering lambat karena harus mengikuti SOP yang sudah ditetapkan dan jalur tertentu.
Lalu kehilangan spontanitas. Ide atau masukan cepat dari bawahan bisa tertunda karena birokrasi. Resiko distorsi atau informasi bisa berubah saat melewati banyak tingkat hierarki. Lalu kurang personal. Hubungan antar individu bisa terasa kaku karena batasan formalitas, khususnya antara pimpinan dengan staf atau kabak. Kesimpulan dan sarannya, yang pertama, saluran komunikasi formal digunakan untuk menyampaikan informasi yang resmi, terstruktur, dan terdokumentasi melalui saluran seperti memo, nota dinas, surat, email, rapat-rapat, atau laporan. Komunikasi formal menjaga ketertiban dan akuntabilitas, sedangkan komunikasi informal memperkuat kolaborasi dan efisiensi. Organisasi yang efektif akan menggabungkan komunikasi formal dan informal. Formal untuk keperluan penting dan informal untuk mempercepat koordinasi serta membangun hubungan kerja yang hangat. Berikut adalah dokumentasi ketika saya sedang melakukan observasi. Kebetulan sedang ada rapat dengan pimpinan paripurna. Oke, baik, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.